Bab 567. Kedatangan tentara naga hitam. Holmes Tao pergi. Dia tahu, apa yang dia lakukan adalah berjalan di atas pedang. Begitu terjadi sesuatu, maka konsekuensinya sangat mengerikan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dalam 2 dekade terakhir, dia tidak hanya bekerja sama dengan keluarga Tao, tetapi juga bekerja sama dengan banyak keluarga. Setelah Kingston Jiang menyelidikinya, meskipun dia tidak membuat kesalahan kali ini, maka dia juga akan tamat. Namun, dia tahu hubungan di kota Jingdu sangat rumit dan sedikit saja akan mempengaruhi secara keseluruhan. Dia juga sedang menebak bahwa Kingston Jiang tidak berani bertindak gegabah. Jika bertindak, dia juga tidak mampu menghadapi akibatnya. Saat ini, Kingston Jiang berada di markas tentara api merah, melihat informasi keluarga Tao yang dikirim oleh Winona Jiang. Keluarga Tao di kota Jingdu juga merupakan keluarga super besar, dan telah berakar di kota Jingdu selama ratusan tahun. Perkembangan selama 1 abad, begitu kuat dan kaya, dan ada banyak orang dalam keluarga Tao yang sedang berjabat. Posisi tersebut bisa dibilang melibatkan kalangan politik dan militer. Kingston Jiang meliriknya dan berkata dengan ringan, keluarga Tao ini masih memiliki sedikit kekuatan. Sebelum bekerja sama dengan Patrick Gao, kita operasi dulu keluarga Tao. Dia bersandar di kursi, memejamkan mata dan beristirahat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Pesawat militer dari belantara selatan juga mendarat di markas tentara api merah. Bloody memimpin tentara naga hitam turun dari pesawat. 1000 orang ini adalah 1000 orang yang pergi ke Jiangzhou sebelumnya, dan pemimpinnya adalah Moran. Ketika tentara api merah melihat tentara naga hitam muncul di area militer, mereka juga terkejut. Namun, mereka tidak pernah bertanya. Karena kita semua tahu, Putra Surgawi juga seorang komandan Dragon. Setelah turun dari pesawat, Bloody menelepon Kingston Jiang, "Bos, aku sudah sampai." Baik." Kingston Jiang berkata, "Biarkan tentara naga hitam berjaga, kamu datang ke kantorku." "Baik." Bloody menutup telepon dan berjalan menuju area gedung militer. Bloody membawa tentara datang ke kota Jingdu, ini dilihat oleh beberapa jenderal. Apa yang Putra Surgawi lakukan? Kenapa di saat seperti ini Jenderal Belantara Selatan membawa tentara naga hitam kemari? Mungkinkah Putra Surgawi akan bertindak? Kota Jingdu ini akan kacau balau. Siapa yang ingin diserang Putra Surgawi kali ini? Para jenderal ini bingung. Berita itu menyebar dengan cepat, seketika saat di telinga Wang. Kuil Tianan. Wang sedang bersama Tuan Long. Keduanya bermain catur dan mengobrol tentang situasi saat ini. Seorang penjaga masuk dengan tatapan hormat dan berteriak, "Wang, Tuan Long, markas besar tentara api merah baru saja menyebar berita. Jenderal Belantara Selatan Angin Hitam tiba di kota Jingdu dengan 1000 tentara naga hitam, muncul di markas tentara api merah." Oh, Wang terkejut. Tentara naga hitam Belantara Selatan muncul di kota Jingdu. Apa yang ingin dilakukan Kingston Jiang ini? Setelah tercengang sejenak, melambaikan tangan dan berkata, "Aku mengerti, mundur." "Iya." Penjaga itu mundur pergi. Wang memegang biji catur putih di tangannya, untuk beberapa waktu tidak meletakkannya. Dia memandang Tuan Long dan bertanya, "Tuan, menurutmu Kingston Jiang akan melawan siapa?" Tuan Long menggelengkan kepalanya, "Sulit ditebak. Tetapi anak ini tidak bermain kartu sesuai dengan urutan, dia tidak khawatir dengan hubungan yang rumit, lihat saja kekacauan seperti apa yang bisa dia buat. Tapi hanya berharap pada akhirnya masih bisa membereskan kekacauan ini." Wang mengangguk dan berkata, "Aku kira begitu Kingston Jiang menjabat, pasti akan langsung menyerang Tuan Gao. Tidak disangka, malah mengatur tentara naga hitam kemari, lihat saja siapa yang dia serang, benar-benar penuh penantian. Menantikan dia mengacaukan kota Jingdu ini." Wang tahu bahwa Kingston Jiang telah memanggil tentara naga hitam kemari, tetapi dia tidak bertanya. Pada saat ini, Bloody sudah memasuki kantor Kingston Jiang. "Putra Surgawi,
Bloody berdiri tegak dan memberi hormat. Suaranya rapi dan nyaring. Sudah, kemari dan duduk. Kingston Jiang menunjuk ke sofa di samping. Bloody berjalan mendekat, melepas top jenderal dan meletakkannya di atas meja. Kingston Jiang juga berjalan dari area kantor ke tempat istirahat, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, dan bertanya, bagaimana situasi spesifik di sisi belantara selatan? Bagaimana dengan penyelidikan mata-mata? Bloody mengangguk dan berkata, sudah hampir selesai. Aku sudah menemukan Jenderal Angin Hitam telah melakukan kontak dengan orang-orang pangeran sebelumnya, tetapi karena pangeran menangkap anggota keluarganya dan mengancamnya, semua keberadaan kita sebelumnya dibocorkan oleh Ghost. Selain Ghost, ada juga beberapa masalah dengan pangkat militer. Bloody menceritakan masalah belantara selatan. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, masalah ini tidak ditangani dulu untuk saat ini. Setelah masalah di kota Jingdu selesai, aku akan kembali ke belantara selatan untuk menanganinya. Putra Surgawi, kali ini kamu memintaku membawa tentara, misi apa yang akan dilaksanakan? Kingston Jiang mengangguk dan berkata, aku akan menyerang beberapa orang. Kota Jingdu tampaknya sangat damai, tetapi sangat miris. Masukkan tentara naga hitam yang dibawa kemari ke dalam tentara api merah, kemudian ikut aku menegakkan hukum. Kingston Jiang berkata, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yonardi. Di antara para jenderal tentara api merah, dia sekarang hanya percaya Yonardi, jenderal yang berani menghalangi jalannya. Dan Yonardi ini juga memberinya beberapa informasi, tetapi dia belum sempat membacanya. Tak lama kemudian, Yonardi datang. Putra Surgawi. Dia menyapa, lalu menatap Bloody yang ada di dalam kantor, dan menyapa, Jenderal Angin Hitam. Kingston Jiang menginstruksi, segera bawa tentara naga hitam yang dibawa oleh Jenderal Angin Hitam dari belantara selatan masuk ke dalam tentara api merah. Ya, aku akan segera mengaturnya. Baik, pergilah. Setelah Kingston Jiang memberi perintah, kemudian melambaikan tangan. Yonardi melirik Bloody, lalu segera pergi. Kingston Jiang berdiri dan berkata, biarkan orang-orang yang menemani ikut pergi ke gudang senjata untuk mengumpulkan senjata, semua bersenjata lengkap, dan beraksi. Ya, Bloody berdiri dan pergi dengan cepat. Kingston Jiang bergerak, membawa 1000 tentara bersenjata lengkap ke rumah keluarga Tao. Pada saat yang sama, ruang bawah tanah keluarga Tao. Jenny Luo dan Yurika Kai sama-sama terangkat. Keduanya dipukul dan ada luka di mana-mana. Holmes Tao duduk di kursi Grandmaster, melihat kedua orang yang terangkat ke atas, sambil minum teh, dan bertanya dengan santai, aku akan memberi kalian sebuah kesempatan, di mana Evan Zhao? Aku tidak tahu. Jenny Luo memohon belas kasihan, biarkan aku pergi, aku benar-benar tidak tahu. Wajah Holmes Tao tenggelam dan berkata, pukul. Plak-plak. Tiba-tiba ada seorang pria memegang cambuk kulit dan mulai mengayun. Jenny Luo berteriak kesakitan, wajahnya penuh ekspresi menyakitkan. Aku benar-benar tidak tahu. Yurika Kai berteriak, bajingan, kalau berani, pukul saja aku, jangan pukul ibuku. Yurika Kai tahu Kingston Jiang pasti akan segera kembali, sekarang cukup menunda waktu saja. Aku tahu, jangan pukul lagi, aku tahu di mana ayahku. Mendengar kata-kata Yurika Kai, Holmes Tao melambaikan tangan. Pengawalnya berhenti. Katakan, di mana? Yurika Kai berkata, aku tahu, kamu hanya ingin teknologi terbaru yang diteliti oleh perusahaan ayahku. Aku tahu di mana ayahku, dan aku juga tahu di mana teknologi itu berada, kamu turunkan aku dulu. Yurika Kai sudah melihat data penyelidikan oleh tentara api merah tadi malam. Dia tahu beberapa cerita di dalam. Keluarga Tao membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Sekarang dia ingin bertahan, ingin menunda waktu. Holmes Tao melambaikan tangan dan berkata, turunkan. Pengawalnya segera membebaskan orang. Keduanya langsung jatuh ke tanah. Yurika Kai dengan cepat pergi untuk membantu Jenny Luo dan berteriak,
Bu, kamu, apakah kamu baik-baik saja? Kulit Jenny Luo lecet, wajahnya sakit dan menderita. Dia juga tahu bahwa Kingston Jiang akan segera datang. Mengetahui bahwa putrinya sedang menunda waktu, dia juga bekerja sama dalam akting. Putri, katakan saja apa yang kamu tahu. Kita serahkan barang-barang, kemudian tinggalkan kota Jingdu. Ibu sudah tidak tahan lagi. Bersambung.